Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalian akan terlibat dengan kisah horor yang akan saya sajikan. Tentunya hanya di Labirin Horor. Yang akan saya ceritakan adalah malam di rumah tua. Di sebuah desa terpencil, terdapat rumah tua yang terletak di ujung jalan yang sunyi dan sudah lama menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Warga desa selalu menghindar dari rumah itu. Mereka tak berani mendekat, apalagi tinggal di sana. Saat malam hari, rumah tua itu sering terdengar suara langkah kaki, suara pintu berderak, dan bisikan yang tak jelas asalnya. Namun, Rudi yang baru saja kembali ke desa merasa penasaran dengan rumah itu. Mengapa orang-orang takut? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Rudi, setelah bertahun-tahun bekerja di kota, memutuskan untuk kembali ke desanya, memenuhi permintaan ibunya yang semakin menua. Namun, ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Rumah tua yang dulu milik keluarganya, kenapa selalu dilarang untuk digunakan? Ibu Rudi selalu melarangnya mendekati rumah itu, dan selalu ada cerita aneh yang beredar mengenai tempat tersebut. Malam hari ketika hujan, saat itu rasa penasaran tak bisa lagi dibendung. Rudi memutuskan untuk menyusuri jalan menuju rumah tua tersebut. Dengan senter di tangan, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang terendam air hujan. Sampainya di depan rumah, Rudi merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak lebih besar dari yang dia ingat, dan ada bau busuk yang menguar dari dalam. Namun, rasa ingin tahu yang lebih kuat, ia memutuskan untuk masuk. Di dalam rumah tua tersebut, udara terasa dingin dan sepi. Langkah kaki Rudi menggema di dalam rumah yang kosong. Setiap sudut tampak terlupakan, dengan debu tebal yang menutupi hampir semua permukaan. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin ia merasa dia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah pelan yang berasal dari lantai atas. Saat Rudi membuka sebuah pintu di lantai atas, dia menemukan sebuah kamar yang sudah rusak. Di dalamnya ada foto-foto keluarga yang dulunya tinggal di sana. Wajah mereka tampak kosong, seolah tak ada kehidupan di mata mereka. Rudi mulai merasa terjebak dalam kenangan kelam. Namun, yang lebih mengerikan adalah saat ia mendengar bisikan dari arah kamar sebelah. Kembali, kembali. Suara itu terdengar jelas, meski tidak ada orang di sekitar. Malam semakin larut, dan hujan semakin deras. Rudi merasa terjebak di rumah tua tersebut. Namun, dia merasa ada sesuatu yang menghalanginya untuk keluar. Lampu-lampu rumah yang berkedip menambah suasana yang mencekam. Tiba-tiba, pintu kamar yang ia lewati sebelumnya terbuka dengan sendirinya, mengundang rasa takut yang semakin mendalam. Rudi merasakan kehadiran makhluk tak terlihat yang mengelilinginya. Makhluk tersebut seolah mengenalnya, seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan rumah tersebut. Saat ia menelusuri lorong yang lebih dalam, ia menemukan sebuah ruangan yang tampak berbeda. Sebuah ruangan penyimpanan yang tertutup rapat. Di dalamnya terdapat sebuah peti kayu tua yang terkunci. Dengan hati berdebar, Rudi membuka peti tersebut. Di dalamnya ia menemukan sebuah buku kuno dan sebuah surat yang sudah usang. Surat itu berisi pesan dari leluhurnya yang mengungkapkan kisah tragis yang menimpa keluarga mereka di rumah tersebut. Saat membaca surat itu, Rudi mengetahui bahwa rumah tersebut dulunya dihuni oleh keluarganya yang kaya raya. Namun, suatu kejadian tragis terjadi yang mengakibatkan kematian seluruh anggota keluarga. Banyak yang percaya
misterius dan tragis ini menghubungkan Rudy dengan rumah tersebut. Dan sekarang dia merasakan kehadiran mereka. Namun, kehadiran ini bukan hanya hantu, tetapi Rudy mulai merasa bahwa dirinya adalah bagian dari takdir kelam yang mengikatnya dengan rumah itu. Dia menyadari bahwa untuk menghentikan teror yang terus menghantuinya, dia harus menemukan cara untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap. Semakin malam, teror semakin intens. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih keras. Rudy merasa rumah itu hidup kembali, seolah-olah di setiap sudut menyimpan kekuatan jahat yang ingin menjeratnya. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Cahaya lampu yang berkedip-kedip semakin membuat suasana semakin mencekam. Rudy mulai melihat sosok mengerikan yang muncul dari bayangan. Wajah-wajah yang ia kenali dari foto yang ditemukan sebelumnya. Mereka tampak marah dan ingin sesuatu dari Rudy. Dalam kepanikan, dia mencoba mencari jalan keluar. Namun, rumah itu tampaknya tidak membiarkannya pergi. Rudy dengan hati yang berdebar kencang mulai merasakan sesuatu yang sangat mengganggu. Dia berlari ke lantai bawah, berusaha mencari pintu keluar. Tetapi rumah tua itu tidak memberinya jalan keluar. Setiap pintu yang dia coba buka selalu terkunci rapat. Meski dia tahu sebelumnya bahwa pintu tersebut tidak terkunci. Sesekali dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tetapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suara langkah itu semakin keras, terdengar seperti seseorang yang mengejarnya. Jantung Rudy berdegup sangat kencang. Napasnya terasa sesak, seakan dia terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Rudy semakin panik, mencari pintu lain, namun semakin banyak suara yang terdengar. Semakin banyak bayangan yang melintas di sudut matanya. Saat dia berlari melalui lorong yang gelap, tiba-tiba lampu di sekelilingnya padam. Kegelapan menyelimuti seisi rumah. Hanya ada suara hujan yang mengguntur keras di luar. Rudy berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tetapi kegelapan itu terasa hidup. Setiap sudut kegelap tampak seperti ada sesuatu yang menunggu untuk meraihnya. Tiba-tiba di kejauhan dia mendengar suara bisikan lirik namun jelas. Kembali ke tempat asalmu. Suara itu datang dari belakangnya. Semakin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Rudy berlari menuju ruang bawah tanah, berharap ada jalan keluar dari sana. Di ruang bawah tanah, Rudy menemukan sebuah lemari besar yang terbuat dari kayu tua. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu lemari itu. Di dalamnya ada tumpukan benda-benda lama yang tertutup debu tebal. Di antaranya sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu jati. Peti itu tampaknya sudah lama, bahkan lebih tua dari rumah itu sendiri. Di atas peti ada sebuah tulisan dengan tinta pudar yang hampir tak terbaca. Rudy mendekatkan matanya, mencoba membaca tulisan itu, dan perlahan tulisan itu mulai terlihat jelas. Hanya yang berani yang akan menemukan kunci. Rudy membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil yang terbuat dari besi, berkarat namun tampak sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, dia merasakan ada hubungan kuat antara kunci ini dan rumah tua tersebut. Rudy merasa kunci ini adalah jawaban dari semua yang terjadi di rumah tua ini. Namun, saat mengangkat kunci tersebut, sebuah suara keras terdengar dari luar. Pintu
Pintu ruang bawah tanah terbuka sendiri, dan Rudy merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang mengawasi dirinya. Ketika ia menoleh, sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat muncul di ujung lorong. Matanya yang kosong menatapnya, dan ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Sosok itu tersenyum, namun senyumannya tidak tampak manusiawi, seperti sebuah senyuman yang penuh kebencian. "Jangan coba kabur," bisiknya. "Kamu sudah terjebak di sini." Sosok wanita itu perlahan berjalan maju, mendekat ke arah Rudy. Dia merasa tubuhnya seperti beku, tak bisa bergerak. Setiap langkah wanita itu terdengar seperti gema yang menghantui setiap sudut rumah. Rudy mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya di tempat tersebut. "Kenapa kalian selalu datang? Apa yang kalian inginkan dari aku?" tanya Rudy dengan suara gemetar. Wanita itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bayangan gelap muncul di belakangnya. Bayangan itu berbentuk seperti tangan raksasa yang menjulur ke arah Rudy. Tapi sebelum tangan itu menyentuhnya, sosok wanita itu berbicara dengan suara yang sangat dalam dan serak. "Keluargamu, keluarga kami, terperangkap di sini, tak pernah bisa pergi." Saat itu, Rudy teringat akan cerita yang ia baca di surat kuno. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah tempat yang menyimpan kutukan yang tak bisa dihentikan. Keluarganya yang dulunya kaya raya terperangkap di dalam rumah ini setelah melakukan perjanjian gelap dan kekuatan yang tak dikenal. Mereka mencari kekayaan lebih, dan sebagai gantinya mereka harus mengorbankan jiwa mereka. Namun setelah kematian tragis mereka, jiwa-jiwa itu terjebak di rumah ini, tak bisa pergi lagi. Rudy merasa dirinya kini bagian dari kutukan itu. Kunci yang ia temukan di dalam peti bukanlah sekedar kunci untuk keluar, tetapi kunci untuk membuka rahasia yang lebih besar. Kunci itu ternyata adalah cara untuk membebaskan jiwa atau mengikat jiwa-jiwa tersebut selamanya di rumah tua ini. Dengan kunci di tangan, Rudy kembali ke lantai atas rumah, tempat ia pertama kali menemukan peti kayu. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebuah ruangan tersembunyi yang berada di balik dinding yang retak. Rudy merasa rumah itu menyembunyikan lebih banyak rahasia yang lebih gelap. Saat Rudy membuka pintu ruangan tersembunyi, udara yang berat langsung menyambutnya. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah altar kuno dengan lilin-lilin yang sudah lama padam. Altar itu tampak seperti tempat ritual yang digunakan oleh keluarganya untuk melakukan perjanjian gelap tersebut. Di sekelilingnya ada lukisan wajah keluarga Rudy yang sudah memudar. Namun tampak seperti mereka sedang memandang langsung ke arah Rudy, seolah mengharapkannya untuk melakukan sesuatu. Saat Rudy meletakkan kunci di atas altar, tiba-tiba suara keras terdengar. Seakan rumah itu sedang berteriak. Cahaya lampu yang berkedip berubah menjadi terang, dan dari dalam dinding muncul bayangan hitam yang semakin membesar. Rudy berteriak, mencoba berlari, namun saat ia berbalik, semua pintu tertutup dengan sendirinya. Seolah rumah tua tersebut sendiri ingin mengurungnya. Tiba-tiba, sosok hantu keluarga Rudy muncul di sekelilingnya. Wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Mereka berbicara dalam bisikan yang bercampur dengan suara tangisan.
bebaskan kami," kata mereka serentak, "atau kami akan mengikutimu selamanya." Rudy berdiri di tengah-tengah mereka, bingung dan ketakutan. Rudy tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, Rudy harus membuat pilihan besar, mengorbankan dirinya untuk membebaskan mereka atau terperangkap bersama mereka selamanya. Dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan, Rudy menutup matanya dan berdoa. Saat itu Rudy merasakan energi yang sangat kuat mengalir dari kunci yang ada di tangannya. Kunci itu memancarkan cahaya terang yang melingkupi seluruh ruangan. Dan seketika itu pula suara hantu keluarga Rudy berhenti. Rumah itu menjadi hening. Sosok-sosok hantu itu mulai menghilang satu persatu. Rudy membuka matanya dan ia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Kunci itu menghilang dan di depan matanya rumah tua itu tampak lebih terang, lebih hidup daripada sebelumnya, meskipun suasana rumah itu kembali tenang. Rudy tahu bahwa ia melakukan hal yang benar. Rudy telah membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Namun, sebelum Rudy keluar, suara halus kembali terdengar di telinganya. "Terima kasih, Rudy." Rudy menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan malam yang terasa lebih tenang. Ia berjalan keluar dari rumah tua itu dengan perasaan campur aduk, terbebas, tetapi juga dengan perasaan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor yang saya sampaikan. Jangan lupa